Beberapa waktu terakhir, publik ramai membicarakan pendapatan anggota DPR yang disebut-sebut setara hingga 3 juta rupiah per hari. Kenaikan tersebut terjadi karena pada periode 2024 hingga 2029, anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan, tapi diganti dengan tunjangan perumahan sekitar 50 juta rupiah per bulan. Lantas, apa benar penghasilan DPR dalam sebulan bisa mencapai 100 juta rupiah? Isu ini pertama kali mencuat setelah anggota DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin menyatakan gaji bersih anggota DPR bisa lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Terkait hal ini, Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara. Dalam keterangannya Senin 18 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta, Puan membantah adanya kenaikan gaji DPR. Hanya saja ada kompensasi uang rumah karena saat ini anggota DPR tidak lagi menjabat fasilitas rumah jabatan dari negara. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Adis Kadir yang menegaskan gaji pokok anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak naik. Ia menyebut gaji pokok yang diterima anggota DPR tetap, yakni sekitar 7 juta rupiah per bulannya. Ia juga menyebut gaji pokok anggota DPR sudah sekitar 15 tahun tidak mengalami penyesuaian. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Yang naikkan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Lalu, gimana sih sebenarnya aturan gaji dan tunjangan dari anggota DPR ini? Apakah benar bisa mencapai 100 juta rupiah per bulannya? Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR diatur di Surat Edaran Sekjen DPR RI dan Surat Menteri Keuangan nomor S520 MK02 tahun 2015. Dalam aturan itu gaji pokok anggota DPR ialah 4,2 juta rupiah per bulan. Namun selain gaji, anggota DPR juga mendapatkan beragam tunjangan lainnya, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain. Terbaru ada tunjangan rumah yang besarannya mencapai 50 juta rupiah. Jika ditotal, maka dalam 1 bulan, pendapatan seorang anggota DPR dapat mencapai sekitar 104 juta rupiah per bulannya. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif The Indonesia Institute, Adinda Tenriangke Muhtar menilai, wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR tidak sejalan dengan kinerja lembaga legislatif saat ini. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, DPR seharusnya menunjukkan hasil kerja nyata, bukan justru menambah beban negara. Adinda menekankan pentingnya indikator kinerja atau KPI yang jelas, khususnya dalam fungsi legislasi, yang mencontohkan sejumlah regulasi penting seperti RUU Perampasan Aset dan Undang-Undang Masyarakat Adat yang belum rampung dibahas. Sementara revisi KUHP yang disahkan justru menimbulkan kontroversi karena dinilai mengancam kebebasan sipil. Ia juga menyinggung persoalan tata kelola internal DPR yang masih rentan korupsi. Ia mengingatkan transparansi anggaran dan empati terhadap masyarakat menjadi kunci. Publik saat ini sedang mengencangkan ikat pinggang akibat kondisi ekonomi. Lebih jauh lagi, ia menyoroti alokasi anggaran pemerintah yang dinilai boros, terutama dengan gemuknya kabinet dan penambahan staf khusus. Kenaikan pendapatan Dewan yang signifikan ini menjadi sorotan tajam, terutama jika dikaitkan dengan kinerja legislasi yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan RUU krusial, seperti misalnya RUU Perampasan Aset. Lantas, apakah peningkatan tunjangan ini sudah sebanding dengan hasil kerja nyata yang diberikan untuk rakyat? Gimana kalau menurut Sobat Kompas?